Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak bersama guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Ita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore juga Bu Nur. Bagaimana kabarnya Bu Ita? Senang sekali bertemu dengan Bu Ita saya sore ini. Iya Bu Nur, sehat. Bu Nur sehat. Bu Nur bagaimana kabarnya? Saya sehat, tidak kurang suatu apapun. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya sore ini. Bagaimana kabar? Aman kan situasinya? Iya nih Bu Nur. Saya juga sama senang bertemu dengan Bu Nur di ruang ini. Alhamdulillah. Namun rasanya bagaimana ya Bu Nur? Ada sesuatu yang ingin saya bincangkan dengan Bu Nur. Dan ada beberapa hal juga yang ingin saya ungkapkan begitu terkait dengan permasalahan saya di kelas Bu Nur. Oh begitu, boleh. Silahkan jikalau Bu Ita ada permasalahan yang ingin kita bincangkan. Kalau boleh tahu permasalahannya apa nih? Iya Bu Nur, begini, saya kan mengajar sekarang di kelas 5 ya Bu Nur. Anak-anak saya itu kebetulan kalau pulang sekolah itu piket dan saya itu menemani begitu. Hampir setiap hari begitu di ruang kelas itu, baik di kolong meja, di laci meja, di bawah kursi anak gitu ya Bu Nur, kursi siswa itu banyak sekali sampah begitu. Sehingga sampah itu selalu berserakan gitu ketika anak-anak itu sudah istirahat ataupun mau menjelang pulang begitu ya. Itu banyak sekali sampah gitu. Sehingga sampah yang menumpuk itu terkadang membuat kita atau membuat saya gitu tidak merasa nyaman gitu. Kok anak-anak begitu ya gitu. Kok anak-anak enggan ya buang sampah di dalam tong sampahnya gitu. Oh begitu. Bu Ita sekarang mengajar di kelas 5 ya? Iya Bu Nur, betul. Hari ini yaitu tentang anak-anak Bu Ita yang membuang sampahnya sembarangan gitu ya Bu Ita? Iya Bu Nur, betul. Tujuan saya ingin berbincang dengan Bu Nur ini yaitu saya tahu bagaimana ya kira-kira solusinya agar anak-anak saya ini atau murid-murid saya ini di kelas begitu buang sampah di tempatnya. Karena buang sampah seperti yang tadi sudah saya ceritakan itu membuat sekitarnya jadi tidak nyaman, terkesan jorok gitu. Bahkan mungkin bisa jadi banyak akan menimbulkan penyakit gitu bagi mereka. Yang terjadi adalah nanti akan banyak mudorotnya di kelas, begitu Bu Nur. Baik Bu Ita, saya sangat memahami keadaan Bu Ita. Nah, sebelum kita mencari solusinya, apa saja sih kira-kira penyebab mereka melakukan hal buang sampah sembarangan itu? Alasannya apa ya menurut Bu Ita? Barangkali mungkin kalau menurut saya
anak-anak itu sepertinya memiliki kesadaran yang kurang begitu Bu Nur, Oh terkait begitu. tentang membuang sampah pada tempatnya. Padahal kalau diingat di dalam kelas, bahkan Mm-mm. di depan kelas saya sendiri itu ada gitu beberapa tempat sampah yang tidak sulit ketika mereka akan membuang sampah, misalnya sampah bekas seneka atau sampah bekas menyerut pensil kah, begitu. Namun Hmm. sepertinya kesadaran anak-anak terkait kebersihan ini sangat kurang sekali gitu, mengingat mereka juga mungkin pada saat kelas 1 dan 2-nya terkait mereka belajar di rumah COVID, sehingga penanamannya barangkali kesadaran tentang kebersihannya ini ya sangat kurang begitu Kurang menurut ya? saya. Iya, Bu Nur. Oh ya, begitu ya Bu Ita. Berarti permasalahannya anak-anak tuh kurang sadar gitu ya dalam menjaga kebersihan Mhm. lingkungan sekolah. Betul, Bu Nur. Ya, selain kesadaran diri nih yang kurang tadi, menurut Bu Ita, ada lagi nggak sih? Kalau menurut saya Hmm? mungkin kayak misalnya gitu ya Bu Nur, Ya. ada sih beberapa anak-anak yang sudah mulai terbiasa buang sampah di tempatnya gitu. Hmm. Anak-anak lain di kelas saya mungkin gitu masih ada saja banyak yang suka iseng gitu buang sampah di depan kelas kita. Padahal ya kalau menurut saya apa salahnya sih dibuka tempat sampahnya, tutupnya gitu ya, terus dimasukkan Hmm. sampahnya ke dalam tong itu Hmm. gitu. Nah, kayaknya seperti mereka tuh nggak tahu gitu Bu Nur, kira-kira penyebab nanti timbulnya terjadi sampah yang menumpuk itu apa, sehingga mereka sepertinya buang sampah seenaknya aja, sembarangan aja. Jadi Hmm. menurut saya kayaknya anak-anak itu memandang sampah itu ya seperti nggak tahu gitu bahayanya, kenapa harus buang sampah itu di tempatnya, kenapa sampah itu harus mereka buang di dalamnya, atau mungkin apakah itu bisa menimbulkan penyakit, ada yang nyamuk yang berterbaran, sehingga itu kan sangat berbahaya sekali ya menurut saya Bu Nur. Oh, memang Bu Ita anak zaman sekarang seperti itu, Bu. Perihal kebersihan, menyadarkan mereka itu terkait pentingnya kebersihan harus terus dilakukan dan digalakan selalu ya Bu Ita. Kemudian menurut Bu Ita nih, kurangnya kesadaran dari anak-anak, mereka juga tidak tahu dampak terkait permasalahan dan kaitannya. Nah, mereka buang sampah sembarangan dari beberapa permasalahan tadi yang sudah diceritakan dan digambarkan. Kira-kira nih Bu Ita punya langkah apa gitu yang cocok rencana atau solusi yang cocok Bu Ita lakukan guna bisa mengurangi atau mengatasi kesadaran diri ketika peserta didik tahu bahwa buang sampah itu tidak pada tempatnya. Iya. Iya sih Bu Nur, saya ingat tuh di pelajaran IPAS kalau tidak salah di kelas 5 ini ada tentang menjaga ekosistem lingkungan Bu Nur. Mungkin barangkali mengkombinasikan dengan pelajaran IPAS tadi, saya akan menyetelkan video-video yang terkait dengan buang sampah pada tempatnya, begitu kemudian manfaat buang sampah pada tempatnya, sehingga dengan harapan menontonkan video-video yang bagus tadi tentang penanaman buang sampah pada tempatnya, sehingga mudah-mudahan membuat peserta didik itu lebih mengetahui gitu, oh ternyata kalau buang sampah pada tempatnya manfaatnya tuh ini loh begitu, sehingga harapan saya anak-anak itu sadar gitu tentang kebersihan sampah yang harus dibuang pada tempat sampah. Atau juga mungkin nanti pada saat di kelas saya akan membuat poster keyakinan kelas begitu Bu Nur, tentang kesadaran akan pentingnya kebersihan, sehingga harapannya anak-anak itu akan lebih lagi gitu memahami tentang membuat poster tadi tentang terkait kebersihan begitu Bu Nur. Oke, baik Bu Ita. Solusi yang sangat baik. Menyetel video tentang menjaga kebersihan dari sampah yang berserakan, membuat poster tentang keyakinan kelas akan kebersihan, itu sudah bagus Bu Ita. Kemudian menurut Bu Ita nih, bagaimana gagasan Bu Ita itu agar berdampak positif bisa dirasakan oleh sekolah? Bagaimana menurut Bu Ita? Iya.
Kalau mungkin kalau misalnya anak saya bisa saya terapkan seperti itu, anak di kelas saya, tapi bagaimana dengan anak-anak lain di kelas saya yang kadang jadi menimbulkan kecemburuan gitu bagi anak saya, "Bu, dia aja buang sampahnya masih Hmm, sembarangan, Kakak kelas 6," misalnya begitu. betul. Mungkin barangkali di sini pada kegiatan project P5 gitu ya, di Ya. semester genap nanti saya akan mencoba gitu membuat Mhm, sebuah rancangan tentang mhm. alur project P5 terkait dengan menjaga kelestarian bumi dengan peduli sampah bumi agar bumi kita tetap tersenyum. Barangkali saya Oh, akan berkomunikasi juga dengan rekan-rekan sejawat saya, terutama dengan partner linear saya di kelas yang sama-sama kelas fase C begitu Bu Nur. Kita akan coba membuat saya dan teman-teman di sekolah membuat dari mulai alur proyeknya bagaimana, kemudian mhm. bagaimana juga kami memilih tentang dimensi-dimensi profil pelajar Pancasilanya terkait dengan hal tersebut, terkait dengan menjaga kebersihan lingkungan, atau mungkin juga saya kebetulan ada wali murid yang kebetulan pekerjaannya di Dinas Lingkungan Hidup Bu Nur di Kota Oh, Tangerang. begitu ya? Jadi Masya heeh, Allah. jadi mungkin, Ya, 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 ya. saya akan meminta bantuannya gitu Mhm, terkait narasumber dari DLH ini. Begitu mhm, kayaknya Bu Nur. mhm, Harapannya dengan rencana-rencana rancangan tadi, kelak mhm. akan mendapatkan ilmu baru anak-anak supaya tidak boring dan mereka lebih tahu gitu tentang bagaimana menjaga kebersihan di sekolah, terutama terkait dengan sampah ini di Bu Nur di sekolah. Oh, iya, iya. Bagus Bu Ita rencananya. Terus selanjutnya menurut Bu Ita setelah tadi merencanakan, menyetel video, dan membuat poster keyakinan kelas tentang kebersihan untuk anak-anak di kelas, Bu Ita, dan proyek yang tadi terkait tentang apa, menjaga kelestarian ya? Menjaga Menjaga kelestarian bumi, kelestarian, peduli sampah agar peduli bumi kita sampah ya, tersenyum. bumi kita Betul betul. tersenyum. Nah, untuk siswa satu sekolah menurut Bu Ita nih, untuk melaksanakan rencana tersebut, Mhm. perlu nggak sih memiliki komitmen kita, agar komitmen yang kita buat itu, dapat dijadikan sebagai salah satu pensukses atau rencana-rencana yang Ibu Ita telah buat? Ada nggak? Kayaknya perlu deh ya Bu Nur ya, Mhm, terkait dengan komitmen itu mhm. kayaknya harus terus digalakan dan harus terus diperkuat. Oh Terkait gitu. tadi dengan yang di kelas ya Bu Nur ya, jika Heeh, nanti pada saat pelaksanaan gitu mhm, ada, kebiasaan-kebiasaan yang barangkali ada murid atau peserta didik saya yang masih, mhm, melanggar begitu ya, ketahuan misalnya buang oke. sampahnya di kolong meja, mungkin saya akan menggunakan, kegiatan pada segitiga restitusi gitu terkait dengan anak yang Mhm, membuat kesalahan itu. oke. Sehingga harapannya di kemudian, harinya gitu anak tersebut tidak akan melakukan kesalahan yang sama dan akan Sama lebih ya, sadar betul. Tentang kebersihan lingkungan tadi, sepertinya begitu Bu Nur. Namun Mhm, untuk yang, terkait komitmen dengan, satu sekolah, dengan peserta didik satu sekolah, mhm, mungkin rencana saya juga saya kan tadi berkomunikasi gitu dengan ibu kepala sekolah, karena biar oke, bagaimanapun mhm, beliau adalah pemegang pemangku kepentingan tertinggi di sekolah saya. betul, Beliau sebagai stakeholder iya, ya? iya Mhm, betul Bu Nur, mhm, bertanggung jawab begitu. mhm. Karena juga saya akan mendatangkan DLH nih sebagai narasumber Masya gitu. Allah, ya Nah, luar biasa, heeh. sehingga mungkin ada kaitannya dengan anggaran dana gitu ya Bu Nur Betul ya. sekali, ujungnya ke Nah, dana, betul ya. iya, sehingga harus ada pendekatan juga dengan bendahara dan TU sekolah agar, yang tadi saya coba rencanakan gitu bisa terlaksana dan walaupun nanti pada saat pelaksanaannya mungkin ada sedikit yang, mungkin belum sesuai, ya harapannya bisa segera terakomodir begitu sehingga, sekolah itu anak-anak di sekolah bisa lebih memahami lagi tentang menjaga lingkungan terkait dengan proyek P5 tadi, Bu Nur. Oke. Wah, bagus pisan itu Bu Ita. Boleh ya saya nanti meminta nih untuk di sekolah saya mudah-mudahan rencana, kemudian solusi, ataupun komitmen tadi bisa juga diterapkan oleh saya di sekolah saya Bu Ita.
kita harus berkabar ya dengan gagasan ini. Bu Ita kirimkan juga nanti hasil dokumentasi serta foto-foto dari kegiatan tersebut nih Bu Ita. Masya Allah. Baik Bu Nur, insya Allah mohon doanya juga ya, mudah-mudahan Amin. terrealisasikan. Saya akan terus mencoba dan berusaha agar kesadaran tentang lingkungan ini, khususnya di sekolah saya, bisa menjadi suatu hal yang menjadikan sekolah saya memiliki nilai budaya yang positif gitu. Sehingga anak-anak tidak hanya saat berada di sekolah menjaga kebersihannya, namun ketika di rumah, bahkan mungkin ketika mereka berada di lingkungan masyarakat dan menjadi pribadi manusia yang kaitannya erat dengan keselamatan. Artinya mereka tahu menjaga kesehatan dengan baik. Nah, alhamdulillah ya Bu Ita, Masya Allah Bu Ita ternyata penuh dengan rencana serta solusi yang sangat tepat. Apalagi dengan komitmennya juga yang luar biasa. Semoga bisa teratasi masalahnya sehingga sampah-sampah tidak lagi berserakan di atas tempat sampah, kemudian di kolong laci juga mungkin ya, atau di tempat-tempat lain mungkin di sekolah ya Bu Ita ya. Iya Bu Nur, alhamdulillah. Jadi sudah beres nih ya Bu Ita permasalahannya. Ya Allah Bu Nur, alhamdulillah jadi plong rasanya setelah ngobrol bersama Bu Nur yang tadinya jujur saya sempat galau begitu ya terkait masalah tadi. Ya. Iya, masalahnya sampahnya tuh banyak di kelas gitu berserakan. Namun alhamdulillah setelah berjumpa dengan Bu Nur, kemudian Bu Nur melakukan sesi coaching dengan Bu Nur, dan saya juga jadi merasa lebih lega begitu rasanya bisa mengakhiri dan bisa mencari solusi dari permasalahan saya ini. Alhamdulillah saya menemukan solusinya. Alhamdulillah ya Bu Ita. Jadi ya, ketemu solusinya ya. Bu Ita juga sudah tidak gundah gulana lagi tentunya. Alhamdulillah. Saya melihat senyum yang merekah nih di Bu Ita tuh sekarang Bu Ita senang ya saya rasa. Iya Bu Nur, alhamdulillah saya jadi lega. Terima kasih banyak ya Bu Nur. Masya Allah, mudah-mudahan dengan Bu Nur mendengarkan curhatan saya ini, ya alhamdulillah pokoknya terima kasih banyak atas bantuan Bu Nur. Iya Bu Ita, sama-sama ya. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar, sukses dan mendapatkan hasil yang terbaik tentunya. Amin. Iya Bu Nur, insya Allah. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan lancar ya. Semangat terus, jangan sampai hilang fokus dan tetap menjaga kesehatan tentunya. Insya Allah berkah untuk kita semua. Baik. Kalau begitu sesi ini kita akhiri ya Bu Ita. Iya Bu Nur. Sama-sama kita mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum Bu Ita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Nur. Baik. Saya akan mencoba memaparkan refleksinya. Yang pertama adalah apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan tadi. Yang pertama mungkin yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan adalah adanya kemitraan, adanya kolaborasi antara supervisor dan guru sehingga guru bisa dengan leluasa yang menyampaikan pendapatnya antara coach dengan coaching. Kemudian apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Menurut saya yang harus ditingkatkan adalah yang perlu diperbaiki bagaimana seorang coach mengajukan pertanyaan yang berbobot untuk menggali segala kekuatan yang ada pada potensi coachee serta ada pada diri kita sendiri sebagai guru. Yang ketiga, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presence atau kehadiran secara penuh sebelum dan saat melakukan coaching? Yaitu dengan cara agar tetap hadir sebelum melakukan coaching sudah harus punya gambaran pertanyaan-pertanyaan apa yang nantinya akan diajukan. Kemudian pada saat kegiatan coaching,
coach membuat catatan-catatan kecil tentang apa yang disampaikan oleh guru atau coach. Dan pertanyaan terakhir, apa yang akan membuat saya lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Yang jelas saya akan meningkatkan serta memperbaiki, terus-menerus berlatih untuk melakukan praktik coaching ini dan merefleksikan apa yang masih kurang pada diri saya. Sementara untuk apa saya rasakan pada saat di coaching, tentunya yang pertama itu adalah deg-degan ya. Ada rasa tidak percaya diri, namun saya merasa senang karena apa yang saya khawatirkan pada saat diobservasi oleh seorang coach, saya bisa mengatasinya melalui solusi-solusi kegiatan coaching sebelum, sehingga saya lebih yakin pada diri saya bahwa saya akan mampu menyelesaikan masalah yang saya hadapi. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ita. Apa kabar Bu Nur? Sehat? Alhamdulillah tidak kurang suatu apapun, Bu Ita. Bagaimana kabar Bu Ita? Sehat? Alhamdulillah sehat. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih nih kepada Bu Nur yang telah bersedia meluangkan waktu untuk melakukan coaching pada kesempatan kali ini. Jadi apa nih yang ingin Ibu Nur sampaikan pada obrolan kita kali ini? Begini Bu, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bu Ita yang sudah meluangkan waktunya bersedia untuk mendengarkan permasalahan yang saya hadapi nanti. Begini Bu Ita, saya itu ada sedikit permasalahan dalam pembelajaran di kelas terutama. Saat selesai jam istirahat, ada beberapa peserta didik yang sering terlambat masuk kelas Bu Ita. Gitu Bu Nur. Terus? Baik, jadi lebih kepada disiplin waktu begitu ya Bu Nur ya? Ternyata banyak atau ada beberapa murid begitu yang sering terlambat masuk ke kelas usai jam pelajaran, betul begitu? Iya, betul Bu Ita. Baik, sebelum kita melanjutkan obrolan kita, saya mau tanya nih kepada Bu Nur, apa sih yang Bu Nur inginkan dari obrolan kita sekali ini? Sebetulnya saya ingin ada solusi Bu, dan permasalahan yang saya hadapi ini sering terulang terhadap peserta didik di kelas. Oh begitu, kira-kira kalau yang Bu Nur amati gitu ya, apa sih tentang kebiasaan peserta didik barangkali setelah jam istirahat, atau apakah ada tempat yang memberikan kenyamanan lebih begitu pada peserta didik, misalnya gitu ya, yang membuat mereka itu menyenangkan sehingga tidak tergesa-gesa untuk cepat-cepat kembali ke kelas. Menurut informasi yang saya dapat dari peserta didik yang lain, sebagian kecil anak laki-laki asyik bermain ikan cupang di warung depan sekolah, Bu. Oh, Masya Allah. Kalau begitu, sekarang ada kejadian di luar dugaan. Biasanya, apa reaksi Bu Nur terhadap peserta didik tersebut? Yang pertama saya lakukan biasanya itu menginstruksikan kepada peserta didik yang sudah ada di dalam kelas untuk memanggil peserta didik yang terlambat masuk kelas, Bu. Begitu ya Bu Nur. Baik, apakah Bu Nur sudah menyampaikan peraturan tentang kedisiplinan waktu dengan jelas kepada peserta didik? Dan apakah mereka memahami konsekuensi itu jika melanggar peraturan tersebut? Sebetulnya sudah Bu Ita, saat awal tahun pelajaran baru kami membuat kesepakatan kelas mengenai kedisiplinan datang tepat waktu untuk dijadikan budaya positif.
serta dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan kami menyepakati bersama jika melanggar peraturan, maka konsekuensinya adalah melakukan tugas tambahan yang berhubungan dengan pembelajaran yang sedang berlangsung. Begitu, Bu. Oke, berarti sudah dibuat ya Bu, kesepakatan kelas di awal tahun pelajaran baru, kemudian itu sangat baik Bu Nur. Menurut Bu Nur, bagaimana sih peran guru atau staf atau barangkali tendik begitu ya, orang tua juga dalam menegakkan aturan kedisiplinan ini? Apakah ada pola pengawasan atau strategi barangkali yang efektif untuk membangun peserta didik mengikuti aturan tersebut? Menurut saya, guru harus memberikan contoh kepada peserta didik dengan datang tepat waktu dan konsisten mungkin ya Bu ya. Kemudian serta menjalankan aktivitas bisa menjadi teladan bagi peserta didik dalam hal kedisiplinan. Selain itu, pendekatan secara personal dan komunikatif mengajak peserta didik untuk mengingat kembali mengenai kesepakatan yang telah dibuat bersama. Kemudian, peran serta keterlibatan orang tua dalam mendukung kedisiplinan bisa dievaluasi melalui komunikasi yang rutin, Bu. Oke, berarti di sini guru, staf atau tendik dan orang tua sudah berperan penting ya Bu Nur ya, sebagai figur atau contoh bagi peserta didik kita dalam peserta didik Bu Nur dalam hal disiplin waktu begitu ya. Bagaimana menurut Ibu cara mengukur keberhasilan dari upaya yang dilakukan dalam rangka mengatasi keterlambatan tadi? Dengan cara menganalisis data kehadiran secara berkala, misalnya entah itu mingguan atau bulanan, serta membandingkan jumlah peserta didik yang terlambat sebelum dan sesudah penerapan strategi untuk melihat apakah ada penurunan signifikan atau tidak, atau memang malah bertambah mungkin. Begitu. Jadi melalui analisis ya, dan kita bisa juga melihat apakah ada perubahan atau tidak. Begitu ya Bu Nur ya? Betul. Nah, menurut Ibu nih, adakah perubahan sikap setelah kita menganalisis gitu ya, data secara berkala tadi? Dampaknya terhadap peserta didik itu apa sih gitu? Alhamdulillah ada Bu, peserta didik lebih dapat mengatur waktu, menghargai waktu yang tadinya sering terlambat. Mereka sekarang lebih cepat kembali ke kelas setelah jam istirahat, lebih menyadari akan pentingnya waktu. Nah, jadi sekarang tugas apa yang akan Bu Nur kerjakan dalam waktu dekat-dekat ini? Saya akan menganalisis data dengan cara mengukur keberhasilan dalam jangka waktu panjang mungkin ya Bu ya. Apakah peserta didik datang dengan tepat waktu atau bahkan setelah pengawasan kemudian melakukan pemantauan berkala untuk memastikan bahwa kebiasaan datang tepat waktu itu tetap dipertahankan. Oke, baik Bu Nur. Wow, seru ya. Ya, Kira-kira masih ada nih yang bisa saya bantu tentang permasalahannya Bu Nur, hadapi tentang hal yang tadi kita bicarakan? sudah cukup Bu. Terima kasih. Alhamdulillah. Adanya Alhamdulillah. ini, ya, saya lebih tercerahkan, wawasan saya bertambah, hati dan perasaan saya lebih tenang tentunya, karena sudah saya dapatkan solusinya dalam obrolan kita kali ini. Iya, alhamdulillah Bu Nur. Kalau tadi dari perbincangan kita saya lihat Bu Nur sudah memiliki tujuan yang terkonstruktur begitu, sudah memiliki juga rencana yang matang dan juga mudah-mudahan ini bisa segera direalisasikan, bisa dilaksanakan begitu ya Bu Nur ya. Alhamdulillah. Amin. Nah, kapan nih kira-kira dapat dilaksanakan solusi-solusi tadi yang sudah kita bicarakan agar permasalahan Bu Nur tadi dapat terselesaikan dengan baik dan cepat? Sesegera mungkin ya Bu ya, saya akan terapkan apa-apa yang sudah kita perbincangkan bersama pada hari ini. Alhamdulillah.
Saya senang deh ngelihat Bu Nur sudah mulai tersenyum lagi gitu, dan mudah-mudahan dapat dilancarkan Kasih. segala urusannya dan tidak ada kendala lagi, gitu ya Bu Nur ya? Ya, Nah, betul. Ya, tetap alhamdulillah. semangat demi cikal bakal penerus bangsa dalam rangka menerapkan kedisiplinan di lingkungan sekolah Bu Nur. Nah, terima kasih banyak Bu Ita atas masukan dan penguatannya. Semoga saya bisa melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Amin, mudah-mudahan ya Bu Nur. Baik, kalau begitu sampai di sini saja perbincangan kita sore hari ini. Oke, baik. Mudah-mudahan kita semua sehat, Amin, dilancarkan amin. urusannya. Baik Bu Nur, kalau begitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Ita. Terima kasih banyak. Amin, alhamdulillah. Baik, Bu Nur, kita mari merefleksikan ya. Ya. Dari pertanyaan pertama, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan yang sudah kita lakukan tadi? Kalau saya yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan adalah adanya kemitraan antara saya dengan Bu Nur begitu, sehingga terjadi sebuah keleluasaan ketika menyampaikan pendapat, menyampaikan apa yang dirasakan begitu. Kemudian apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan, yaitu yang harus diperbaiki adalah bagaimana cara coach mengajukan pertanyaan yang berbobot begitu ya, untuk menggali segala kekuatan atau kompetensi yang ada pada diri coaching-nya. Kemudian pertanyaan yang ketiga, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presence atau kehadiran penuh begitu sebelum dan saat melakukan coaching, agar pada saat melakukan coaching itu tetap presence sebelum melakukan coaching. Biasanya ada gambaran pertanyaan-pertanyaan apa yang nanti akan diajukan. Kemudian saya juga sering melakukan teknik stop dulu sehingga memusatkan gitu diri agar tetap fokus, dan dalam kegiatan coaching ini memberikan sebuah rasa yang mengena gitu agar juga dapat terasa oleh si coach dengan cara menyampaikan dan bentuk dengan perhatian dari apa yang si coach itu ingin sampaikan. Kemudian pertanyaan yang keempat, apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki dan meningkatkannya? Tentu untuk memperbaiki atau meningkatkannya, saya akan terus berlatih untuk melakukan praktik coaching ini dan merefleksikan apa yang tadi sekiranya masih dianggap belum pas atau masih kurang begitu. Selanjutnya untuk umpan balik dari kegiatan coaching ini, yaitu adalah saya merasa senang karena apa yang saya khawatirkan, apa yang pada saat itu coach permasalahkan gitu, bisa sama-sama teratasi dalam kegiatan coaching ini, sehingga lebih yakin sebagai coach dapat mengatasi, dapat membantu coaching-nya untuk dapat mengatasi solusi yang diharapkan dan dicarinya tersebut. Barangkali harapannya dengan umpan balik seperti ini, kemitraan kita semakin baik, terutama juga adanya keterikatan begitu antara coach dan coachee, sehingga si coachee-nya bisa mengatasi solusi dari permasalahannya tersebut. Barangkali itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bergerak dalam